fasumil muharrama, maka berpuasalah di bulan Muharram. Fa innahu syahrullah, sesungguhnya bulan Muharram itu adalah bulannya Allah. Fihi, di bulan Muharram ini, yauma taballahu ala qaumin wa yatubu ala akharin. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat, menerima pertaubatan sebuah kaum, wa yatubu ala akharin, dan juga Allah memberikan atau menerima pertaubatan kaum yang lain. Dalam banyak riwayat diceritakan bahwa salah satu keutamaan 10 Muharram ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala menerima pertaubatan orang-orang terdahulu. Wa minha, diantaranya misalnya adalah Allah Subhanahu wa taala menerima pertaubatan Nabi Adam alaihissalam setelah ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, itu juga pada tanggal 10 Muharram. Ya, kemudian dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan, ya, juga pada 10 Muharram. Dan banyak sekali sejarah-sejarah atau kejadian-kejadian di masa lampau yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima pertobatan para anbiya, ya, di bulan Muharram ini, khususnya pada tanggal 10 Muharram ini. Sehingga di tanggal 10 Muharram ini, maka ketika Allah menerima pertobatan banyak orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ini juga membukakan pintu pertobatan buat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun hari Asyura ini kan ada banyak pendapat para ulama tentang penamaan Asyura. Kenapa sih tanggal 10 Muharram ini disebut Asyura, katanya gitu. Ya, ikhtilafal ulama berbeda-beda pendapat. Yang pertama adalah disebut Asyura karena hari ke-10 dari bulan Muharram. Itu yang pertama. Ada juga yang mengatakan bahwa Asyura ini penamaannya karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, memberikan karamah kepada 10 daripada nabi. 10 nabi diberikan oleh Allah 10 kemuliaan. Misalnya yang pertama tadi, pertobatan Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Asyura. Lalu katanya Nabi Allah Idris alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ila makanin aliyan, ke tempat yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga pada tanggal 10. Lalu kemudian Nabi Nuh alaihissalam ketika bahtera yang beliau ciptakan, ya, setelah mengarungi banjir yang sangat dahsyat pada zamannya, juga mendarat pada tanggal 10 Muharram juga, atau pada hari Asyura ini. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan tanggal 10 Asyura, lalu diangkat menjadi nabi tanggal 10 Asyura, lalu ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, ya, tanggal 10 Asyura. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Asyura. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana banyak diriwayatkannya, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Kemudian tenggelamnya Firaun juga terjadi pada tanggal 10 Asyura. Ya, tadi kemudian yang terakhir Nabi Yunus alaihissalam juga diselamatkan atau keluar dari perut ikan itu pada tanggal 10 Asyura. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan bahwa kelahiran Nabi, ada satu riwayat mengatakan tanggal 10 Asyura, bukan 12 Rabiul Awal katanya. Ya, kan itu yang masyhur, ya, yang masyhur kan 12 Rabiul Awal tuh. Walaupun dalam penanggalan 12 Rabiul Awal itu pun juga banyak khilaf di situ, ya. Termasuk juga ada satu riwayat, ya, walaupun ini mungkin bisa kita katakan lemah, tapi ada yang mengatakan tanggal 10 Asyura. Nah, ini disebutkan dalam kitab Manhajul Imdad, ya. Lalu yang berikutnya ada pendapat yang ketiga, penamaan Asyura ini juga berkaitan dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sebut Asyura adalah kemuliaan yang ke-10 yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya itu diberi kemuliaan pada tanggal 10 Muharram, ya. Di
di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad, diberikan bulan Rajab katanya. Ya, di bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini kedudukannya apa namanya? Rajab itu apa? Syahrullah ya. Ya, Rajabun syahrullah. Kemudian wa Sya'banun syahri kata Nabi. Wa Ramadan syahru ummati. Ramadan bulan umatku. Ini semuanya ada 3 bulan ini adalah merupakan kemuliaan yang Allah berikan khusus kepada umat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ke-10-nya adalah itu. Adalah tanggal 10 Muharram ini. Maka disebut sebagai hari Asyura. Ya. Ini banyak ya, karena ada 10 kemuliaan tadi itu ya. Bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Ramadan, kemudian bulan Lailatul Qadar, malam Arafah, ya, malam Idul Fitri, Idul Adha, tuh banyak banget. Pokoknya 10 dah. Ya. Itu adalah asal penamaan kenapa disebut sebagai hari Asyura gitu ya, sebagai hari Asyura. Ala kulli hal, dari banyak perbedaan pendapat ini, yang tegas yang pasti bahwa tanggal 10 Asyura adalah tanggal 10 dari bulan Muharram. Lalu hadis yang berikutnya, wasyaikhan an Ibni Abbasin, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah, datang ke kota Madinah. Fawajadal yahuda siyaman yauma Asyura. Kemudian beliau mendapati orang Yahudi sedang berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bertanya, "Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu?" Hari apa ini? Hari yang mereka berpuasa, ya. Apa hari yang mereka puasai ini hari apa gitu. Faqalu, lalu orang Yahudi menjawab, hadza yaumun azim. Ini adalah hari yang agung. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Wa gharaqa Fir'auna wa qaumahu, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa syukron. Maka Nabi Musa berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini sebagai bentuk rasa syukurnya. Fanahnu nasumuhu, maka kami pun berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Maka kami, katanya, ahaqqu, lebih berhak, wa aula, dan lebih utama, bi Musa, kepada Nabi Musa, minkum, daripada kalian. Ya. Karena katakan yang Nabi itu ya, kami lebih berhak daripada kalian. Makanya kemudian tanggal 10 Muharram ini dianjurkan untuk berpuasa gitu ya. Jadi kata Nabi, kami lebih berhak, kami lebih utama mengagungkan Nabi Musa daripada kalian. Karena walaupun kita tidak, umat Nabi Muhammad tidak mendapatkan ajaran itu, yang mengagungkan Nabi Musa adalah kita. Umatnya sampai saat hari ini banyak tahrif yang dilakukan, ya, banyak perubahan dalam agamanya yang dilakukan. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara ashabahu bisiyami. Kemudian Rasulullah berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini, lalu memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa juga di tanggal 10 Muharram ini. Lalu yang berikutnya, wa Muslimun an Abi Qatadah. Dari Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Qatadah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaum Asyura. Rasulullah ditanya tentang berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura. Faqala, maka Rasulullah menjawab, yukaffiru sanatal madiyah. Makanya 10 tanggal hari Asyura ini, berpuasa pada hari Asyura ini dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Wal Baihaqi, lalu dalam hadis yang berikutnya, sumut tasi'a wal asyira. Rasulullah bersabda, berpuasalah kalian tanggal 9 dan tanggal 10. Wala tashabbahu bil yahud. Janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Nah, kalau orang Yahudi kan tanggal 10 mengagungkan hari Asyura tanggal 10-nya.
Karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10. Kata Kanjeng Nabi, biar supaya tidak sama dengan mereka, maka berpuasalah sehari sebelumnya atau setelahnya, ya. Sebagaimana di minggu yang lalu sudah dibahas tuh. Berpuasa sehari atau setelahnya. Jadi tanggal 9 dan tanggal 10-nya atau tanggal 10 11 gitu kalau. Ya sesuai dengan semangatnya kita gitu ya. Tapi yang jelas di sini perintah tanggal 9 jelas sekali di sini, sehingga mungkin afdolnya diambil dari tanggal 9. Wa ru'ya ba'dul ulama al-mutaqaddimin fil manam. Kemudian sebagian para ulama al-mutaqaddimin yang terdahulu dilihat dalam mimpi, ya. Ru'ya fil manam fasu'ila an halihi. Mereka ditanya tentang keadaannya, ya. Jadi para ulama dahulu dimimpikan, lalu ditanya bagaimana keadaannya. Faqala, lalu mereka berkata, ghafarali bisyami yauma asyura dzunuba sittina sanah. Lalu para ulama dalam mimpinya mengatakan bahwa dosa-dosa kami diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena berpuasa pada hari Asyura. Itu ya. Dzunuba sittina sanatan, bahkan diampuni dosa-dosa yang dilakukan selama 60 tahun. Ya, berpuasa pada hari Asyura. Ini salah satu keutamaan tuh. Sehingga saking banyaknya keutamaan berpuasa pada hari 10 Asyura ini ada bab khusus tentang hari Asyura. Wa haka al-Yafi'i. Kemudian Imam al-Yafi'i bercerita, wa Nasyiri, begitu juga Imam an-Nasyiri fi idhahihi, dalam kitab idhahnya. Imam al-Yafi'i dan Imam Nasyiri dalam kitab Idah miliknya bercerita, beliau mengatakan min a'jabi ma warada fi Asyura, di antara perkara yang paling mengagumkan, ya, keterangan dalam hari Asyura, annahu kana yasumuhul wuhush wal hawam, bahwasanya katanya hari Asyura ini dipuasai juga oleh wuhush, oleh binatang buas, wal hawam, dan binatang melata. Tuh. Bahkan para binatang aja berpuasa pada hari Asyura ini. Tuh. Di antara hal-hal yang mengagumkan yang ada pada hari Asyura ini adalah dipuasai oleh binatang-binatang juga. Ya. Masa binatang puasa kita lewat baik. Langsung jangan mancing, nggak makan. Wahuki, diceritakan, ya, Anfathin bin Syakhraf, dari Fatah bin Syakhraf, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ini Fatah bin Syakhraf ini berkata, kuntu afuttu linnamlil khubza kulla yaum. Dulu katanya, atau kuntu itu sudah aku lakukan sejak dulu. Afuttu linnamla, aku selalu motek, gitu ya, motek untuk semut al-khubza, roti, suka motekin roti buat semut, ya. Beliau ini suka setiap harinya suka motekin roti buat semut tuh, ngempanin semut aja diempanin. Kulla yaum, setiap hari. Falamma kana yauma Asyura, maka ketika tiba hari Asyura, lam ta'kulhu, katanya si roti tersebut, si semut tersebut nggak dimakan. Nggak makan tuh semut ya. Ya tanggal 10 terus jangan mancing, berarti bener. Ikan lagi puasa, Udin. Langsung 9, 11 bos, ingetin tuh. Ikan lagi puasa aja juga. Lu nggak pada mancing ya, kan polisi juga bos dia. Iya, dia pada puasa. Oh gitu. Ini lagi kapir, wadi ikannya kapir. Oh melata bos. Wa akhraja Abu Musa al-Madini an Abdullah bin Umar. Abu Musa al-Madini meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, man shoma Asyura fa ka'annama shoma sanah. Barang siapa yang berpuasa hari Asyura, fa ka'annama shoma sanah, katanya, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun penuh. Wa man tasaddaqa fihi kana ka sadaqati sanati. Maka barang siapa yang bersedekah pada hari Asyura, seolah-olah dia bersedekah 1 tahun penuh. Wa Tabrani wal Baihaqi an Abi Sa'id, man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura. Ini penting nih, dengerin.
barang siapa yang memberikan keluasan kepada keluarganya pada hari Asyura. Ya, misalnya kasih jajanan bocah cuman goceng, kasih 10.000. Ya, ini meluas nih, biasanya makan cuman ya kasih makan yang enak-enak. Hari Asyura nih. Ya. Wassallahu alaihi fi sanatihi kulliha. Maka Allah akan memberikan keluasan kepadanya pada tahun tersebut, seluruh sepanjang tahun. Tuh. Ya. Berkah tuh hari Asyura ya. Makanya kan bersedekah segala macam kan ya. Katanya hari Asyura lebarannya anak yatim. Ya, karena memang dianjurkan di sana berpuasa, banyak bersedekah. Karena bersedekah pada hari ini sama seperti kita bersedekah satu tahun. Qala Sufyan bin Uyainah. Nih, Imam Sufyan bin Uyainah berkata, jarabnal amala bihadzal hadits. Kami telah menguji, katanya, mencoba menguji hadis ini benar apa enggak nih. Ini hadis diuji oleh beliau, dipraktekkan oleh beliau khamsina sanah, selama 50 tahun, ausitina sanah, atau bahkan 60 tahun. 50 atau 60 tahun saya coba ini hadis ini, benar enggak? Fawajadnahu kadzalika, dan aku mendapatinya seperti yang dijelaskan dalam hadis. Tuh. Jadi kalau pengen keluasan, pengen enak, banyak sedekah di situ. Ya. Banyakin ya, terutama ya yang keluarga-keluarga dulu lah, yang lainnya belum sanggup, ya keluarga dulu kita. Gitu ya. Ya. Wahaka al-Yafi'i. Yang berikutnya Imam al-Yafi'i bercerita, annahu kana fi rayyi qadin ghaniyun. Ya. Qadin ghaniyun. Imam Yafi'i bercerita bahwasanya dulu di sebuah desa Roi namanya, ya. Ada seorang qadhi namanya Abdul Ghani, bukan. Ini ada seorang hakim yang kaya maksudnya gitu. Qadin Ghani. Ada hakim yang kaya. Ada hakim yang kaya. Faja'ahu fakirun yauma Asyura. Kemudian datanglah seorang yang fakir kepadanya pada hari Asyura. Faqala lahu, dan ia berkata kepadanya, a'azzallahul qadi. Semoga Allah memuliakan Pak Hakim. Ana rajulun fakirun dzu iyalin. Saya laki-laki yang fakir, punya keluarga, anak banyak. Wa qad ji'tuka mustashfi'an bi hurmati hadzal yaum. Aku telah datang kepadamu untuk meminta pertolongan dengan kemuliaan hari Asyura ini. Li ta'tini asyrata amnan, supaya engkau memberiku 10 amnan. Amnan khubzin. Wa khamsatu amnanin lahmin wa dirhamain. Katanya aku datang kemari meminta bantuan, minta pertolongan, ya tolong kasih minta 10 kilo. Amnan itu kalau dalam syarahnya adalah 2 ritel. Jadi 2 ritel itu, karena ini amnan ini wazan itu timbangan. Kalau ritel kan takaran. Nah, jadi timbangan ini sekira-kiranya 2 ritel. Kurang lebih ternyata 10 kilo lah kali gitu ya. Minta 10 kilo gandum, roti, adonan, tepung lah ya. 10 kilo tepung, 10 kilo daging, dan 2 dirham kan. Mintanya 10 kilo tepung, 10 kilo daging, 2 dirham. Keluarganya banyak. Fawa'adahul qadi bidzalika ila waqti dhuhri. Kemudian si qadi ini, si hakim ini menjanjikannya akan memberikan pada waktu zuhur. Faraja'a, kemudian kembalilah si fakir ini pada waktu zuhur. Fawa'adahu ila asri, kemudian dijanjikan lagi, dah sekarang belum ada, ntar asar balik lagi. Dijanjikan asar. Falamma ja'a waqtul asri lam yu'tihi syai'an. Ketika datang waktu asar enggak dikasih apa-apa itu. Fadhahabal fakiru munkasirul qalbi. Maka pergilah si fakir ini dalam keadaan hatinya yang hancur, kesel, kecewa. Famarra bin Nasrani. Kemudian dia melewati seorang yang beragama Nasrani. Jalisun bibabi darihi. Dia sedang duduk di pintu rumahnya.
Kebetulan ada orang Nasrani yang sedang duduk di pintu rumahnya. Ini Nasrani kaya nih. Ya. Faqala lahu, kemudian ia berkata kepadanya, bihaqi hadzal yaum a'tini syai'an, dengan keagungan hari ini berikanlah aku sesuatu. Ini ngomong kepada Nasrani nih. Faqala Nasrani, kemudian si Nasrani berkata, wa ma hadzal yaum, emangnya ini hari apa? Ya, karena sebagaimana yang kita tahu bahwa hari Asyura ini adalah hari yang diagungkan oleh semua agama. Orang Yahudi juga diagungkan, oleh orang Nasrani juga hari yang diagungkan. Fadzakara lahul faqiru min sifati syai'an. Lalu si fakir ini menceritakan, oh ini hari ini gitu ya. Ini adalah hari Asyura. Ya. Diangkatnya Isa Al-Masih gitu ya. Iya, diceritakan. Faqala lahu Nasrani, kemudian si Nasrani berkata kepadanya, udzkur hajataka faqad aqsamtu bi'azimil hurmati. Sebutkan kebutuhanmu, sungguh aku telah bersumpah dengan keagungan dan kemuliaan hari ini, hari Asyura ini. Fadzakara lahul khubza wal lahma wa dirhamaini, kemudian menyebutkan saya butuh 10 kilo roti gandum, 10 kilo daging dan 2 dirham. Fa'atahu asyratu akfazatin hintotan wa mi'atan min lahmin wa 20 dirhaman. Lalu kemudian mintanya cuma 10 kilo, dikasihnya ini bahkan berapa tadi? Atau asyrat akfazit, dikasih katanya 10 akfazah. Akfazah itu gantangan. Tadi cuma sekolah dikasih 10 gantang. Gantang itu berarti iketannya banyak tuh ya. 10 gantang dari hintoh itu apa tadi? Gandum ya. Kemudian wami'atan min lahmin, 100 kilo lahm. 100 kilo daging. Wa 20 dirham dan 20 dirham. Tuh. Tadi mintanya cuma 2 dirham, dikasih 20. Waqala, lalu si Nasrani ini berkata, hadzalaka wa liyalika, ini adalah untukmu dan untuk keluargamu. Madum tuhayya, selama aku masih hidup, fi kulli syahrin karamatan li hadzal yaum. Selama aku hidup aku kasih setiap bulan katanya, sebagai kemuliaan untuk hari ini. Dijanjiin setiap hari, selama penting gue masih hidup, gue kasih tiap bulan begini. Ya, tiap bulan tuh dikasih. Padahal Nasrani. Fadhahabal faqiru ila manzilihi, kemudian pergilah si orang fakir ini ke rumahnya. Falamma jannal lailu, ketika masuk malam, wa namal qadi, dan si qadi tadi sudah tidur, sami'a hatifan, dia mendengar suara. Yaqulu, berkata, irfa' rasaka, angkatlah kepalamu. Farafa rasahu fa absara qasran mabniyan bila banatin min dhahabin wa fiddatin walabnatin min fiddatin. Artinya tiba-tiba ada suara, coba angkat kepalamu. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan dia perlihatkan ada qasran, ada istana yang terbuat dari bata, terbuat dari emas. Dan batanya terbuat emas dan juga terbuat dari perak. Ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. Megah dah ini, untuk menggambarkan kemegahan ini istana. Wa qasran min yakutatin hamra. Kemudian ada juga satu lagi istana yang terbuat dari yakutatul hamra, dari batu permata yang merah. Yabinu dhahiruhu min batinihi. Katanya yang luarnya tampak dari dalam, tembus pandang. Wah, semegah dah itu. Dari dalam keluar kelihatan, dari luar ke dalam kelihatan. Faqala ilahi ma hadanil qasran. Kemudian ia berkata, wah ya Allah, apa dua istana ini apa gitu. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, hadani kana laka. Ini 2 istana ini seharusnya untukmu. Lau qadaita hajatal fakir, seandainya kamu memenuhi kebutuhannya orang fakir. Coba kalau dikasih mah, ini buat ente nih. Ya gitu ya. Falamma radattahu sara li fulanin nasrani. Ketika engkau menolaknya,
maka dua istana ini diperuntukkan untuk orang Nasrani tersebut. Ya. Qala, lalu diceritakan, fantabahal qadi, bangunlah si qadi, mar'uban dengan ketakutan, yunadi bil waili wathubur. Kemudian dia mengatakan, yunadi itu apa, menjerit begitu, bil wail dengan celakalah, wathubur binasalah gitu, atau aduh gitu ya, sial benar ini gitu, kira-kira begitu ya, kesel lah gitu ya. Faqada ila Nasrani, kemudian dia segera berangkat ke orang Nasrani tersebut. Faqala lahu, dan dia berkata kepadanya, madza fa'altal barihata minal khair, kebaikan apa yang tadi malam engkau lakukan? Faqala wa kaifa dzalik, kemudian si Nasrani malah nanya balik, emangnya kenapa gitu ya, kok tahu gitu, wa kaifa dzalik, kok tahu gitu. Fadzakara lahu ru'ya, kemudian dia menceritakan mimpinya. Tuh. Tsumma qala lahu, kemudian si qadi berkata kepada si Nasrani, bi'nil jamil alladzi amiltahu ma'al faqir bi mi'ati alfi dirhamin. Katanya, jualah kepadaku kebaikan yang engkau lakukan ini kepada orang fakir tersebut dengan 100.000 dirham. Tuh. Minta dijual nih, gue bayarin dah. Kebaikan lu yang kemarin kasih ke sini gue ganti 100.000 dirham. Faqala ayyuhal qadi, kemudian si Nasrani berkata, qadi, kullu maqbulin ghalin, setiap segala sesuatu yang sudah diterima itu mahal harganya. Enak aja 100 dirham gitu ya, mahal harganya katanya. La abi'u dzalika bimilil ardi kulliha, aku tidak akan menjualnya walaupun dengan seisi dunia. Atabakhalu alayya bil qasrain, kemudian sini apa namanya, si qadi bertanya, ya, dia berkata, atabakhalu alayya bil qasraini, apakah kamu akan berbuat pelit kepadaku dengan dua istana tersebut katanya. Faqala, kemudian si qadi berkata, antalas tabi muslimin, engkau kan bukan orang muslim, lu mau berbuat pelit dengan dua istana ini sedangkan engkau bukan orang muslim, udah sini jual gitu. Faqata az-zannar, kemudian dia si Nasrani ini memutuskan zannar. Zannar itu yang ikat pinggang tuh. Biasanya orang Nasrani zaman dulu ada tandanya, ngiketin selendang di pinggangnya itu, kayak pastor kan gitu ya. Nah, itu dilepaskan. Faqata az-zannar, ya. Kan kalau di Arab itu khususnya ya, orang Yahudi sama orang Nasrani itu dia ada tanda khusus, kayak identitas dia gitu ya. Kalau orang Yahudi biasanya, kalau yang di Israel aja panjangnya panjang gitu. Nah, kalau di Yaman juga tuh ada tuh panjang gitu, itu orang Yahudi berarti. Dan pakaiannya tuh berbeda ya, kayak kita juga mungkin berbeda ya. Di apa namanya, punya ciri khas khusus lah gitu kira-kira. Nah, ini di antara ciri khususnya adalah zanar itu. Kemudian diputuskanlah tuh zinar itu, waqala, kemudian dia berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam tuh. Dia membaca syahadat, wa anna dinahu huwal haq, sesungguhnya agama Nabi Muhammad adalah agama yang benar. Nah, dia juga begitu mendengar apa namanya, cerita dari si qadi ini juga kan dia sudah mengakui. Wah, kok bisa tahu gitu? Padahal enggak diceritakan, kok dia tahu gitu. Nah, berarti ini mengakui bahwa agama Nabi Muhammad adalah agama yang benar. Hidayah. Makanya ini karena tanggal 10 Asyura adalah tanggal hari di mana hari yang diagungkan bahkan oleh semua agama, maka paling tidak kita disunahkan untuk berpuasa. Gitu ya. Nah, ini nanti di akhir bab ada menceritakan tentang bahwa hari-hari yang besar ini sebetulnya tidak perlu disambut dengan yang kemewahan. Misalnya, waduh ini lebaran, misalkan kita sering dengar tuh ya, lebaran anak yatim, lalu kita beli pakaian bagus segala macam, menghias rumah kita. Nah, ini katanya bid'atun munkarah, ini bid'ah ya, tidak perlu untuk dilakukan, karena yang disuruhnya adalah berpuasa, berbagi ya. Kalau membeliin baju buat anak-anak fakir, anak yatim itu dianjurkan, tapi untuk buat diri sendiri tidak dianjurkan gitu ya. Nah, wahukia, cerita yang kedua. Apa yang berapa tadi, banyak cerita nih, man?
Wahukia diceritakan annahu kana bi Misra rajulun tajir. Diceritakan bahwasanya dulu di kota Mesir ada seorang laki-laki yang tajir, yang kaya. Fit tamri, dalam kurma. Jadi mungkin juragan kurma begitu. Yuqalu lahu Atiyah bin Khalaf, yang bernama Atiyah bin Khalaf. Wa kana min ahli tharwati tsumma iftaqara. Dulu Atiyah bin Khalaf ini adalah konglomeratnya, orang kayanya, tsumma iftaqara, kemudian jatuh miskin. Ya. Orang kaya jatuh miskin. Walam yabqa lahu siwa saubin yasturu auratahu. Saking miskinnya tidak tersisa dari hartanya kecuali pakaian yang dia pakai untuk menutup auratnya. Saking miskinnya tuh. Dari orang kaya jatuh miskin sehingga cuma punya pakaian yang nempel di badannya. Falamma kana yauma Asyura, ketika tiba hari Asyura, shalat subha fi jami' Umar bin As. Kemudian dia melaksanakan sholat subuh di masjidnya Sayyidina Amr bin As. Wa min adati hadzal jami', dalam di antara kebiasaan masjid jami' ini, la yadkhuluhun nisa. Masjid ini tidak dimasuki oleh perempuan. Illa fi yaumi Asyura, kecuali pada hari Asyura. Li ajli doa, untuk sekedar berdoa saja. Ya, jadi di masjid Amr bin As ini tidak dimasuki perempuan kecuali hari Asyura doang. Itu pun hanya untuk dipersilahkan perempuan untuk berdoa saja. Fa waqafa yad'u ma'a jumlatin nas. Kemudian Atiyah bin Khalaf ini berdiri, ya, berdoa dengan beberapa orang. Ya. Wa huwa bima'zilin anin nas, dan terpisah dari anin nisa, terpisah dari perempuan. Di tempat yang terpisah dari perempuan. Faja'atu imra'atun wa ma'a atfalun. Kemudian sudah berdiri di tempat yang terpisah dari perempuan, dia didatangi oleh seorang perempuan yang membawa seorang anak. Faqalat ya sayyidi, kemudian ia berkata, ya sayyidi, wahai tuanku, sa'altuka billah, aku meminta billahi dengan nama Allah. Lima farrajta anni wa athartani bi syai'in asta'inu bihi ala quti hadhil atfal. Ya. Untuk sesuatu, farrajta anni, engkau untuk melapangkan dariku, wa athartani bi syai'in, dan menolongku dengan sesuatu, ala quti hadhil atfal, untuk makanan pokok anak-anak ini. Ya. Jadi minta, intinya ini si perempuan datang minta makanan, ya, untuk anak-anaknya. Faqad mata abuhum wa ma taraka lahum syai'an. Bapaknya udah meninggal dan bapaknya tidak meninggalkan apapun. Ya, susah lah intinya gitu ya. Wa ana syarifatun, dan aku adalah syarifah. Ini adalah Habibah. Nah, gitu ya. Ini adalah syarifah, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya anak, bapaknya udah meninggal, tidak meninggalkan apa-apa katanya. Wala a'rafu ahadan aqsuduhu, dan aku tidak mengenali siapapun untuk aku tuju. Jadi enggak ada satupun orang yang dia kenal untuk dituju, untuk meminta. Wa ma kharajtu fi hadzal yaum illa an daruratin ahwajatni, dan aku tidak keluar pada hari ini kecuali karena darurat. Ahwajatni, karena kebutuhan yang penting gitu, kebutuhan yang darurat. Karena kebutuhan yang mendesak. Ila badli wajhi, untuk menghinakan wajahku. Ya, jadi sebetulnya ini syarifah ini bukan kebiasaannya, bukan adatnya meminta-minta. Ya, karena ini bapaknya meninggal, nggak ada seorang pun yang dia tuju, sehingga katanya hari ini pun juga bukan adatnya keluar. Tapi karena kebutuhan yang mendesak, dia keluar menghinakan wajahnya. Walaisa li'adatun bidzalik, dan ini adalah bukan kebiasaan. Faqala rajulu fi nafsihi, si laki-laki ini yaitu Atiyah bin Syakhraf ini berkata dalam hatinya, Atiyah bin Khalaf ya, berkata dalam hatinya, ana ma amliku syai'an, saya enggak punya apa-apa nih. Walaisa li ghairu hadza saub, ya kecuali pakaian ini, enggak punya apa pakaian ini dong nih. Wa in khala'athu, kalau aku buka, in kasyafat aurati, maka auratku akan terbuka, telanjang dong kalau dibuka mah, ya.
Wa in radadtaha, dan jika aku menolaknya, fa ayyu udhrin li inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku tolak ini perempuan, alasan apa yang aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuh. Ini makanya pentingnya kita. Ya, kalau ada apa namanya, jamaah, ada habaib, ada siapapun yang datang ke rumah kita, jangan ditolak tuh begini nih. Ya. Ngerinya begini. Ya. Nih kata Atiyah bin Khalaf, kalau aku tolak ini, bagaimana nanti aku beralasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, padahal nggak punya apa-apa, tinggal bajunya doang tuh. Tinggal baju doang ini. Faqala laha, kemudian ia berkata kepadanya, idhabi ma'i hatta a'tiyaka syai'an. Pergilah bersamaku sehingga aku bisa memberimu sesuatu. Fadhahabtu ma'hu ila man fadhahabat ma'hu ila manzilihi. Maka pergilah Syarifah ini bersamanya ke rumahnya. Fa'auqafaha 'alal bab, kemudian ia dia berhentikan di depan pintu. Berhenti di sini gitu ya. Dia berdirikan di depan pintu, wa dakhala, kemudian ia masuk ke dalam rumah, wa khala'a thawbahu, dia lepaskan pakaiannya. Wa tazira bi khalaqin, kemudian dia memakai kain yang sudah rusak, yang udah jelek lah. Pakaian tadi dibuka, dia pakai kain yang udah jelek. Kana indahu, yang ia miliki. Tsumana walaha thawba min syakil bab, kemudian dia berikan pakaian yang tadi dia buka, min syakil bab, dari belahan pintu. Ya, jadi pakaiannya dibuka. Zaman dulu pakaian mungkin mahal ya, bisa dijual. Sekarang kan pakaian murah, apalagi pakaian ya bekas berapa duit. Kalau zaman dulu mahal gitu ya. Karena pakaian zaman dulu jarang ya. Gitu. Dibukalah pakaiannya, dia ganti dengan kain yang sudah rusak, yang sudah jelek, diserahkan kepada perempuan tersebut, kepada Syarifah tersebut. Faqalat, kemudian Syarifah tersebut berkata, albasakallahu min hulalil jannah, semoga Allah memakaikan pakaian surga kepadamu. Wala ahwajaka fi baqi umrika ila hadin, dan Allah membuatmu tidak membutuhkan orang lain dalam sisa umurmu. Artinya mendoakan supaya dia kaya, ya, karena tidak membutuhkan orang lain. Fa fariha bi du'aiha, kemudian ini Atiyah bin Khalaf ini bergembira dengan doanya. Wa aghliqal bab, dia kunci pintu, tutup pintu rumahnya. Wa dakhala baitahu, dia masuk ke dalam kamarnya. Yadhkurullaha ta'ala ila laili tsumma nama, dia zikir dari siang sampai malam, berzikir kepada Allah sampai malam. Tsumma nama, kemudian dia tertidur. Fara'a fil manami hawra'a, kemudian ia melihat dalam tidurnya Hawra, bidadari. Lam yara ra'una ahsana minha wa biyadiha tufahatun. Katanya ini saking cantiknya adalah bidadari yang tidak pernah dilihat oleh mata. Yang artinya sepanjang hidupnya belum pernah dilihat ini. Secantik ini orang. Ya. Wa biyadiha tufahatun, dari tangannya bawa tufah. Tufah ini apel atau bisa juga bingkisan hadiah. Wa biyadiha tufaha. Qad atirat ma baina sama wal ard. Ya, yang wanginya semerbak di antara langit dan bumi. Wangi banget ini. Fanawalat tufahata, kemudian dia memberikan tufah tersebut, apel tersebut kepadanya. Fakasaroha, kemudian dia membelahnya. Fakharaja minha hulatan min hulalil jannah, kemudian dikeluarkan darinya pakaian dari pakaian surga. La yusawi lahad dunya wa ma fiha, yang tidak sebanding dengan dunia dan seisinya. Fal basatul hullata, kemudian dia pakaikan pakaian tersebut. Wa jalasat fi hijrihi, dan dia duduk di pangkuannya. Waduh, gimana coba itu? Dipakaikan, ya, duduk di pangkuannya. Faqala laha, kemudian ia bertanya kepada bidadari tersebut, man anti, siapa engkau? Faqalat ana Asyura, aku adalah Asyura. Zaujatuka fil jannah, istrimu di surga.
Faqala, kemudian Atiyah bin Khalaf berkata, fa bima niltu dzalik, dengan apa aku memperoleh itu? Faqalat bid'awati tilkal miskinati, dengan doanya perempuan yang miskin tersebut, al armalati yang janda itu, wal aitam dan anak-anak yatim, alladzi ahsanta ilaihim bil amsi, yaitu orang-orang yang engkau telah berbuat baik kepada mereka bil amsi kemarin. Fantabaha, habis ngomong begitu bangun. Ya, sadar. Fantabaha, maka terbangunlah Atiyah bin Khalaf, wa indahu min sururin, dan dia masih memiliki kebahagiaannya. Waktu bangun itu masih senang gitu ya. Ya, kita ini masih senang aja nih. Senangnya masih tinggal, masih ada. Walaupun belum ngombe. No, kata bapak itu. Belum digombe baru. Mala ya'lamuhu illallah ta'ala. Ya, katanya tidak, dan dia memiliki kebahagiaan, kegembiraan yang tidak diketahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya girang, tapi dia nggak tahu girang apa nih. Girang aja gitu. Seneng aja. Wa qad abiqa min taybihi al-makan, dan wanginya itu masih semerbak di tempat itu, memenuhi tempat itu. Wangi, masih wangi gitu. Fatawaddu'a wa shalla raka'ataini syukran lillahi ta'ala. Kemudian dia bangun, wudu, salat 2 rakaat sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ngelamun, ngeces. Ini bangun ngelamun lagi. Bangun. Ya, salat 2 rakaat kemudian sebagai tanda syukur kepada Allah taala. Tsumma rafa'a tarfahu ila sama, kemudian dia mengangkat pandangannya ke langit. Faqala, lalu ia berkata, ilahi, ya Allah, in kana manami haqqan, jika tidurku adalah benar, wa hadhihi zaujati fil jannah, dan ini adalah istriku di surga, faqbidni ilaika, maka ambillah aku kepadamu. Famastatammal kalam, belum lagi sempurna omongan, belum kelar nih omongan, hatta ajjalallahu biruhi ila dari salam, sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil ruhnya ila dari salam, ke pangkuannya. Ya, ini namanya ru'yatul mu'min haq nih, begini nih. Wa alam, ketahuilah, annama yaf'aluhun nas yauma asyura, bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang pada hari Asyura, minal iktisal, dari mandi, walau besis siap, memakai pakaian, al judud yang baru, wal iktihal, memakai celak, wa tatayyub, memakai wangian, wal ikhtidab, ya, memakai pacar, bil hinnat, ya, memakai pacar, wa tabkhil at'imati bil hubub, kemudian memasak makanan, bil hubub, wa sholati rakaatin, kemudian salat beberapa rakaat, bid'atun madmumatun, itu adalah bid'ah yang tercela, katanya. Oh. Jadi nggak perlu begitu ya. Lebaran nanti gitu ya. Itu kayak mau lebaran ini, gitu ya. Tapi tadi kalau masih ngasih keluasan ke keluarga, ngasih makanan nggak apa-apa. Tapi dengan catatan bukan makanan yang diperuntukkan, wah, mempersiapkan, bukan. Artinya kalau pas lagi jam makan, makanan yang enak-enak gitu ya. Beda kan kalau bikin jamuan lebaran kan, wah, dari malam udah bikin ketupat. Nah, ini yang begini, ini yang bid'ah gitu katanya. Ya, karena di hari Asyura yang matlub adalah berpuasa dan bersedekah. Fasunnatu tarku dzalika kullihi. Jadi yang sunnah adalah meninggalkan itu semua. Li'annahu lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wala ahadun minal aimatil arba'ati wa ghairuhum. Tidak dilakukan oleh Rasulullah, para sahabatnya, para ulama, bahkan aimatul arba'ah juga tidak melakukan itu, ya. Jadi itu yang melakukan itu adalah bid'ah, katanya. Wa maruya fiha minal ahadits faqidhbun mawdu'. Jadi kalau ada hadis yang meriwayatkan hal-hal yang seperti ini, katanya adalah faqidhbun mawdu', itu hadis bohong, hadis palsu. Wa ana ma yaf'alu fi katsirin minal budan, dan apa-apa yang dilakukan
fi katsirin minal buldan, di sebagian banyak negara-negara atau belahan-belahan daerah gitu ya. Min iqadil qanadil, dengan menyalakan qanadil itu lentera, al katsirati yang banyak. Mungkin kalau zaman sekarang mah lampu yang kelip-kelip itu loh. Ya kalau sekarang ya, karena nggak pakai lentera lagi nih. Jadi katanya apa yang dilakukan di banyak belahan dunia ini, menyala-nyalakan lampu, ya. Filayalin ma'rufatin, pada malam-malam tertentu, minasanati, dari setahun, bid'atun qabihatun munkaratun. Bid'ah yang munkarah, yang jelek lagi. Mana melakukan itu kadang-kadang kan ya sebagai bentuk kegembiraan mah. Misalnya kita malam tahun baru, ya kan tuh. Ada lagi kalau sebagian tempat tuh kayak Rajab, Sya'ban, itu di sebagian tempat, sebagian wilayah tuh suka keluar kan, kadang-kadang pawai segala macam. Gitu ya. Rajaban ya. Wafaqanallahu liktisabil fadhail wa zinabi radha'il. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan dan menjauhi perkara-perkara yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ya, ya. Silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Jin. Sebelum Harun tuh nggak jadi rusak palanya. Iya, palanya. Di sini siapa ya? Tapi mungkin ini ya apa namanya, konteks lampu-lampu itu mungkin gini, tapi sesuai dengan konteksnya ya. Kalau di kita kan misalnya syiar Islam mengingatkan, kadang-kadang kayak zaman sekarang ini kan kita nih umat Islam aja khususnya sudah lupa dengan tahun Hijriah kan. Ya kalau misalnya nggak dirayakan atau nggak diingetin dengan misalnya dengan pawai, kalau kita kan ada pawai atau apa gitu ya, kita kan lupa nih, apalagi yang nggak ngingetin ya. Mestinya orang-orang kita yang sibuk di dunia kerja, boro-boro ingat sama bulan raja, bulan apa. Mungkin untuk itu konteksnya mungkin sesuai dengan konteks lah. Ya, kalau buat syiar mungkin bisa jadi boleh. Ya. Ya. Artinya berarti gini, artinya kalau misalnya di tempat yang sudah hidup itu tanpa melakukan itu berarti nggak usah gitu. Ya kalau kita kan kalau nggak ada itu nggak ingat. Ya. Karena yang kita ingat mah tanggalan di rumah semuanya Januari Februari. Nggak ada Muharram, nggak ada. Adanya di HP doang. Gitu kurang lebih ya. Kalau kebiasaan katanya suruh masak pala gimana itu? Apaan? Kalau 10 Maret. Oh, itu kan sebenarnya simbolik untuk sayang, bukan yang ngusap dengan mana yang harfiah juga. Yang penting mah esensinya adalah sayang kepada. Bang Dul, kau ini jadi masuk. Manawi ya dong kali ya. Iya. Bagusan mungkin. Ngusap doang ngasih kagak. Ambil simpan. Artinya mah sayang, maksudnya sayang. Menyayangi mereka. Kalian kasih kilo. Ya itu dia. Cacing. Ya, ini bersemangat. Jadinya puasa bukannya itu. Udah ya cukup. Kita cukup. Baik para jamaah, kita cukupi saja pengajian kita dengan membaca hamdal. Alhamdulillah.